Ya, saking takutnya para terbuli ini kita bongkar, ya Gibran ini yang tidak punya ijazah SMA dan SMK ini, buru-buru lah mereka konvers untuk mengancam Polda Metro Jaya dengan akan menghadirkan 500 emak-emak, ya, dengan kekuatan menunjukkan lemah, lipatan-lipatan lemahnya, ya, supaya mungkin orang tutup mata, malu kami malu. Masa emak-emak sudah banyak lipatan lemahnya, mau menunjukkan bodinya dengan hanya menggunakan BH dan celana dalam. Ini kan apa ya? Negara kita katanya negara Pancasila, tapi kok begitu caranya membela seseorang yang hak rakyat, ya seharusnya hak rakyat menjadi domain publik untuk mengetahui ijazah presidennya, malah dibalas dengan ancaman memidanakan kami karena ada terbit buku ini. Ya, 500 emak-emak yang nggak tahu malu, ya, dikorbankan rasa malunya, ditunjukkan auratnya ke depan publik nanti, konten kreator TV. Saya kira TV pun malu nanti akan di-blur itu lipatan-lipatan lemaknya itu. Ya. Sungguh sangat luar biasa, Bapak ini berhasil menjebol pertahanan KPU. KPU yang selama ini kekeh mempertahankan ijazah Jokowi, akhirnya KPU menyerahkan salinan ijazah Jokowi. Beberapa bulan yang lalu, KPU sangat alot untuk dimintai salinan ijazah Jokowi. Dengan penuh kesabaran dan perjuangan yang sangat luar biasa tanpa ada lelahnya, tim Roy Suryo CS dibantu Bonatua Silalahi akhirnya mendapatkan salinan ijazah yang selama ini diburu. Yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari. Karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu untuk memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya? Iya. Untuk meminta yang 2014. Maka kita juga harus tahu legis ini sama atau tidak di 2014 dan 2019. Itu Bapak. Dan tapi ini kemenangan besar untuk rakyat. Untuk saat ini. Ini adalah suatu kebahagiaan dan kemenangan yang sangat luar biasa untuk rakyat yang selama ini mendoakan, menyupport, dan mendukung perjuangan Roy Suryo CS. Sudah ada di tangan kita, sudah diberikan. Ini kan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Iya. Dan setelah berhasil mendapatkan salinan ijazah asli dari KPU, apakah Roy Suryo CS bisa dijerat dengan pidana? Mari kita simak penjelasan dari Pak Bonatua Silalahi. Terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik. Yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari. Karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu untuk memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya? Iya. Untuk meminta yang 2014. Maka kita juga harus tahu legis ini sama atau tidak di 2014 dan 2019. Itu Bapak. Dan tapi ini kemenangan besar untuk rakyat. Untuk saat ini, karena dokumen cuma satu, bagi yang mau minta hasil sketnya nanti jika lu ngisi di tanah, Ya, idenya supaya terkendali juga. Kasihan juga nanti tiba-tiba ada yang edit kan nggak enak juga ya. ya, pokoknya yang resmi bisa diminta. Iya, pokoknya kita ada tiganya, kasih hubungi saja Bang Mike. Sentana TV @gmail.com. Kita punya scan-nya. Nanti saya scan, saya bagi-bagi, yang penting terkendali. Ya. Seperti itu. Ya, Pak. Padahal pas hari bersamaan dapatnya salinan ijazah Jokowi dari KPU, relawan Jokowi pun menggelar konferensi pers, mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo CS. Mereka sangat berambisi banget untuk memenjarakan Roy Suryo CS. Menetapkan status hukum
terhadap teroris. Kami yang tergabung dalam PRAD Bersatu Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, relawan Joko Widodo serta pendukung Prabowo Gibran, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap bersama sebagai berikut. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tifa, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawan atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang dituduhkan palsu. Pemkot Surakarta, pemerintah kota Surakarta. Kita itu maksudnya Pak Bonatua, Silalahi, peneliti yang bersurat ya. Mewakili masyarakat Indonesia nih sebenarnya beliau ini. Ini peringatan buat Ketua KPU. Kita tidak hanya akan mengadukan persoalan ini kepada Komite Informasi Publik, itu mungkin pemikiran ke-13, tapi kita justru akan meminta kepada KPK ya, dan Kementerian Pendidikan untuk pertama KPK itu meneliti alur transaksi keuangan, karena ada pejabat publik dia wajib menyerahkan namanya LHKPN, betul ya, apa namanya laporan harta kekayaan negara LHKPN ya. Terus kemudian yang kedua, kalau dia tiba-tiba membuat putusan bahwa ijazah itu diharuskan, saya juga ragu-ragu dia itu benar-benar lulusan perguruan tinggi apa enggak ya. Nah, kita akan periksa itu ya. Jadi Pak Abidin, you kemarin cengengesan, sekarang juga bisa tidur. Yang ketiga yang paling parah, saya akan membuat petisi, you harus mundur karena you juga tidak jujur. Oke, karena aneh ya. Sebetulnya bukan Nabi, dia juga nggak jujur, bukan dia sih jujur, cuman ketakutan ada perintah dari Solo. Nah itu makanya pertanyaannya kan sekarang yang menyatakan melarang dia membolehkan dia. Nanti kenapa dia begini, takutnya Pak Taufik begini nih, takutnya nanti tiba-tiba dari Mabes Polri, dari Polda Metro menyita data ini gimana nih? Kalau data ini disita kan ini data dari Pak Bonatua. Dari UGM bukan, maksudnya data-data yang ada mereka semua. Oh, maksudnya jangan jawabannya nanti sudah disita Mabes Polri. Data-data itu nggak ada ijazahnya, yang punya kan ijazah. Oke. Dan kita juga punya kopinya kok. Yang udah didokumentasikan semua. Udah lengkap. Kalau you mau main-main, Pak Abidin, you jangan main-main nih. You lawan pengacara Solo. Pak Jokowi saja saya hancurkan penjualan pasirnya. Dan saya menggugatnya tidak di Jakarta. Saya menggugatnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi yang pasir laut yang Pak Taufik makan itu di Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, jadi begini, kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Orang kalau berilmu itu nggak usah keluar-keluar, ya, nggak usah kayak tiba-tiba diam-diam langsung blok. Diam Belanda, diem. Ini juga kita diem-diem ya, kita nggak ngasih tahu. Kita mau ke Semarang ini. Iya, kita juga tiba-tiba nonton banyak aja, heran. Ini rekor Sultana loh. Iya. Live horizontal ditonton berapa orang? 3.900 dari 3.900. Semuanya pengen nonton Pak Bonatua. Siapa sih beliau ini? Biar pada tahu. Karena begini, ada kolaborasi baru. Biasanya kolaborasi saya dengan Dr. Tifa, kolaborasi saya dengan Dr. Rismon. Ini Batak semua, jodohnya sama orang Batak. Syariah ini bukan bicara rasis, bukan bicara orang yang produktif, biar semua pada tahu dulu, Pak. Aku Jawa juga produktif loh. Oh iya, produktif juga. Itu bukan masalah sukunya. Dan aku tetangga Pak Jokowi. Tapi masalah tabiat masing-masing personal aja itu. Ini kayaknya, tapi saya komisionernya mungkin di dalam udah gerah ini dari tadi pakai syuting terus. Aku mau nanya nih, Pak. Ini saya tutup dari kawan. Mana? Kebetulan tadi Mas Dr. Taufik cerita bahwa
harta kekayaan itu terbuka. Terbuka. Pertanyaan saya kenapa ijazah nggak terbuka? Nah, Artinya itu privasi bahaya. ada undang-undang tentang LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, bukan pejabat negara. Iya, Ada KPU, ada Bawaslu, itu kan bagian dari negara. Semua orang yang sumbernya dari negara, itu hartanya boleh dilacak, Iya. harus diinformasikan, apalagi Ijazah bisa juga bingung. Oke. Ini Jadi mengulik analogi sehat kita. ya, mungkin saya mau biar mumpung lagi banyak yang nonton nih Pak Bonatua. Iya. Coba Pak Bonatua jelaskan sedikit latar belakangnya Bapak. Kenapa kok tiba-tiba Hebat sekali Pak Bonatua Silalahi bisa menjebol ya pertahanan KPU, termasuknya bisa menjebol pertahanan KPU yang selama ini alot, yang selama ini tidak bisa menunjukkan, bahkan tidak berani untuk memperlihatkan salinan ijazah Jokowi. Ya, dikarenakan ada beberapa alasan, yaitu tentang pasal dan undang-undang, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, katanya seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta KPU bisa menunjukkan ijazah atau dokumen seseorang. Alasannya seperti itu. Nah, pada waktu yang lalu KPU telah membuat suatu peraturan yang sangat nyeleneh dan aneh dinilai sama masyarakat, karena KPU tiba-tiba membuat peraturan KPU 731 yang isinya yaitu, ya tentunya kita semua tahu isinya, kalau orang bilang atau masyarakat bilang itu melindungi seseorang, ya tentunya seperti itu. Akan tetapi aneh sekali KPU tiba-tiba dalam beberapa jam ya itu merubah peraturan tersebut dan membatalkan peraturan tersebut karena ada desakan-desakan masyarakat dan gaduh di publik bahwa KPU membuat peraturan secara sepihak dan dinilai melindungi seseorang. Ya, tentunya hal yang sangat aneh sekali. Kita juga bisa menilai kenapa KPU bisa berbuat seperti itu atau bertindak seperti itu. Tiba-tiba saat masyarakat mempertanyakan dokumen mantan presiden yang menjabat sebagai pejabat publik, tentunya dokumennya itu memang bisa diakses oleh publik ya. Ada beberapa yang dikecualikan memang ya, akan tetapi ada juga yang harus diketahui oleh masyarakat dan diketahui oleh publik ya. Dan akhirnya perjuangan Pak Bonatua Silalahi dan kawan-kawan ya tentunya ini sangat diapresiasi oleh masyarakat yang menunggu-nunggu seperti apa sebenarnya sih salinan ijazah Bapak Jokowi atau ijazah Pak Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden. Tentunya ini kemenangan masyarakat katanya ya, itu dikatakan oleh Pak Bonatua Silalahi. Dan masyarakat akhirnya bisa melihat, oh ternyata seperti itu ijazahnya. Ada yang bilang bahkan Pak Bonatua Silalahi sendiri mengatakan bahwa ijazah tersebut mirip dengan yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi. Dan Resmond Syanipar beserta kawan-kawan itu menganalisa dan menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu yang diupload oleh Dian Sandi tersebut. Nah, bagaimana konsekuensi hukumnya nanti setelah ijazah yang diserahkan oleh KPU ini ternyata ada kemiripannya dengan yang diupload oleh Dian Sandi. Nah, tadi sudah ada penjelasan dari Pak Bonatua Silalahi ya, katanya tidak bisa dipidana ya karena ijazah yang dianalisa Resmond Syanipar dan Roy Suryo ternyata sama seperti yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi. Nah, tentunya ini benar-benar suatu hal yang kita tunggu-tunggu. Ijazah Pak Jokowi ini ya, kita pengen tahu dan kita pengen melihat. Luar biasa perburuan Resmond Syanipar dan kawan-kawan berbulan-bulan memburu ijazah Pak Jokowi, pengen tahu ijazah Pak Jokowi itu seperti apa. Walaupun kita semua memang belum tahu keaslian ijazah tersebut dan kepalsuan ijazah tersebut, kita juga belum ada yang tahu. Yang tahu hanyalah
nanti setelah diuji secara saintifik. Dan kita harus bersabar menunggu bagaimana kabar-kabar tentang ijazah ini asli atau palsu. Dan jika ijazah ini palsu, pasti ada konsekuensinya untuk sang pengguna ijazah tersebut atau pemilik ijazah tersebut. Mungkin juga yang melindungi tentang kepalsuan ijazah, misalkan ada kepalsuan. Dan jika sebaliknya, Roy Suryo CS mungkin juga akan ditindak secara hukum yang berlaku sesuai yang dituduhkan. Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada orang yang sudah dihina, ada orang yang sudah dicemarkan nama baik, tetapi malah mengalah. Saya tidak akan percaya itu. Bapak Jokowi, tolong jangan cabut laporan Bapak yang ada di Polda Metro Jaya. Ini saya kira mengejutkan ini, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Bener Pak itu Pak, iya bener. Dia kaget, padahal kami belum diperiksa, belum ada relas, tahu-tahu dia men-DM kami, itu bener. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU, dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri, ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah nge-PR. Kemarin saya menerima WhatsApp Pak Jokowi akan mencabut paduannya. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini informasi ini, apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para Jokowi dan pendukungnya selalu mengatakan Pak Jokowi sudah menyerahkan ijazah. Pak Jokowi di wawancara bilang nanti ini akan makin banyak, korbannya makin banyak yang akan diperiksa. Sekarang ini berbalik arah. Kalau sepak bola, ini sepak bola Belanda, namanya total football. Kenapa? Karena isu utamanya tentang ijazah itu Allah tunjukkan sudah diposting sebelumnya, utamanya oleh Dian Sandi, pengurus Partai Solidaritas Indonesia, itu tanggal 1 April 2025 dan sudah ditonton pada saat itu 7,9 juta. Ternyata Allah membukakan mata, ini campur tangan Tuhan ini. Tiba-tiba KPU bisa menunjukkan. Itu ternyata menggetarkan institusi lain. Kenapa? Kami mendaftarkan perkara kepada Komisi Informasi Jawa Tengah, ya. Ternyata dia tanya, Pak Taufik itu benar. Lah kalau benar gimana? Benar Pak itu Pak, iya benar. Dia kaget. Padahal kami belum diperiksa, belum ada relas, tahu-tahu dia men-DM kami, itu benar. Artinya ini kulminasi, kalau aku tadi bilang total football ini nanti digulung semua. Siapa yang digulung? Yang digulung pertama adalah tim ses yang mendaftarkan Pak Jokowi ke KPU, dan yang kedua tentu Pak Jokowi itu sendiri. Kalau tim ses kita lihat apakah di situ ada Anggit. Anggit ini dulu mantan redaktur pelaksana Solo Pos. Ya apakah di situ ada Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Kota Surakarta, ya. Apakah di situ ada Pak Iman dan sebagainya? Ya, ini perlu dicek. Mau tidak mau akan menjadi bola salju yang menggelinding. Oke ya, dan ini menurut analisa saya, analisa politis dulu baru nanti bicara analisa hukum. Analisa politis saya ini tentunya kalau fair nanti dengan fakta-fakta ini kemudian menjadi bukti pidana, maka akan kena kepada semua orang. Nah, jadi kita menganalisa pada akhirnya apakah itu rektor UGM, apakah wakil rektor UGM, apakah itu dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan terutama itu ketua atau sekjen Peradi Bersatu, ya Peradi Bersatu itu orang pertama yang harus dijebloskan. Sama bukan bonus, plusnya satu, plusnya adalah Sylvester Matutina. Jebloskan lagi karena dia dua pidana yang pertama belum selesai, napi. Yang kedua pidana baru yang mengatakan 99% Roy Suryo dan kawan-kawan masuk. Lalu yang kedua, karena di situ sudah dipublikasikan dan sumbernya sama, berarti semua orang yang kemarin mengatakan bahwa ini benar, ini asli, dan mengatakan
Roy Suryo, Tifa, dan Rismond itu sebagai menyebarkan kabar bohong, merubah data. Saya meyakini hal inilah yang sekarang kita bicara secara dari aspek pidana. Hal inilah yang mendasari kenapa Mabes Polri sejak 25 April ya sampai dengan hari ini tanggal 4 Oktober. Jadi kalau saya menghitung 6 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ternyata tidak berkelanjutan walaupun ditekan oleh Ketua Peradi Bersatu. Dari fakta-fakta ini, buat Termul dan siapapun yang bertanya, kenapa Rismond belum ditangkap, Roy belum ditangkap, Tifa belum ditangkap? Ya karena memang tidak, polisi berhitung juga lawan mereka bukan orang yang cemen, ya lawan mereka itu benar-benar alumni Bulak Sumur, Universitas Gajah Mada, ya. Dan yang pasti mereka mendasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, antara lain buku ini. Walaupun saya sering bully, wah jualan bukunya nggak laku, yang beli ini pasti orang pinter dan punya duit karena bukunya nggak murah. Kalau buku kamu kan dibagi-bagi gratis, ya ini pasti yang beli ini pasti orang punya duit dan pinter. Jadi udah, kalau Termul cebong kodok nggak mungkin mampu beli ini, ya kan? Nasi 10.000 mabuk aja dibela-belain sehat kok, ya. Oleh karenanya perkara ini harus berlanjut. Sekarang kepolisian hanya memiliki 2 opsi, dan ini saya berikan satu fakta-fakta bahwa mereka sudah ngeper. Kemarin saya menerima WhatsApp kemungkinan Pak Jokowi akan mencabut paduannya, atau kalau kita kutip pendapatnya salah satu ketua PSI, Bang Refli, siapa itu? Ahmad Ali, ya? Ya, Ahmad Ali kan mengatakan Pak Prabowo ini harusnya sudah mengambil alih ini. Ya, ini menunjukkan mereka dalam bahasa Betawi itu ngeper, ya. Dalam bahasa Betawi itu ngeper. Kalau bahasa Jawa itu ajur ajer, maju tatu, hancur. Dan ancaman itu muncul di tengah-tengah kabar bahwa Joko Widodo itu akan mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini juga ramai ini kabar soal ini. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sumber resminya ini, informasi ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau dari pengacaranya atau dari para relawannya. Tapi masuk akal juga kalau mungkin ada kabar semacam itu karena dengan Roy Suryo memegang kopi ijazah asli yang di KPU, ini tentu situasinya buat Pak Jokowi ini tidak menguntungkan. Itu kalau dengan asumsi memang ijazahnya itu palsu seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo. Roy Suryo kan selalu menyatakan 99,9% selalu menyatakan seperti itu. Dan juga orang kemudian kan sekarang ini mulai bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi ini kok sulit sekali untuk menunjukkan ijazahnya gitu, dan kenapa kok KPU kemarin mencoba menghalang-halangi akses publik untuk mendapatkan kopi ijazahnya Pak Jokowi khususnya, walaupun sebenarnya membuat aturan umumnya di KPU itu pokoknya dokumen ijazahnya calon presiden dan calon wakil presiden nggak boleh dibuka kepada publik, aturannya kan gitu ya waktu itu ya. Sekarang kan itu sudah dibatalkan aturannya, dan itu yang memungkinkan kemudian Roy Suryo sekarang memegang ijazah aslinya itu ya, fotokopi ijazah aslinya. Sebenarnya yang mendapatkan fotokopi ijazah aslinya ini bukan Roy Suryo. Roy itu diajak oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, yang hari Kamis lalu dia mengambil fotokopi ijazah Jokowi dari KPU setelah dia mengajukan permintaan secara resmi ke KPU melalui email. Nggak ada alasan lagi KPU untuk tidak memberikan itu, karena aturannya yang melarang untuk memberikan ijazah itu, permintaan ijazah oleh publik itu dicabut oleh ketua KPU. Ya, ini ketua KPU kalau nggak cabut itu dan nggak memberikan, sekarang mau bakal digeruduk lagi nih, pastikan gitu ya. Ini saya kira mengejutkan ini, bahwa proses laporan Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tempo hari ternyata direspon oleh tim TPUA dan dinyatakan bahwa laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya itu gugur, otomatis gugur. Kenapa bisa demikian? Nah, ini disebutkan didasarkan pada putusan MK. Ini dalam amar putusannya, MK melarang lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Jadi atas dasar inilah Pak Jokowi tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena sedang menjabat sebagai penasehat dan antara yang